segala hoax kepada polisi hingga dapat ditindak sesuai dengan jalur hukum yang berlaku di Indonesia ini. Tuhan, terima kasih atas semuanya ini. Dan kami tolak semua segala roh-roh Babel yang membuat kami takut ini. Keluar semua. Kami musnahkan segala roh-roh Babel ini. Hanya roh-roh keberanian dari Tuhan Yesus Kristus menaungi, melindungi semua anak-anakmu di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dan pimpin persekutuan ini hingga akhir tanpa gangguan satu apapun. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namamu yang kudus, kami peraskan segala doa, puji, syukur ini. Amin. Haleluya. Swastiastu. Om Swastiastu. Shalom. Shalom Indonesia, Eropa, Afrika, Rusia, Amerika, Kanada, Suriname, dan Om Swastiastu yang ada di Australia, New Zealand, Kepulauan Solomon, juga yang ada di Indonesia, Cina, Jepang, Korea, Hong Kong, Taiwan. Wah, ini Taiwan selalu setia bersama dengan kita. Di India, di Kamboja, Vietnam, Thailand, ya, juga yang ada di Papua, NTT, dan Poso. Kalian semua selalu ada bersama dengan hati kami. Haleluya. Dan Shalom Israel. Sini ada rombongan Nabi di Israel. Ya, kita tidak perlu mendukung Israel untuk ikut perang karena mereka sanggup untuk bersama dengan Lord Sebaot, ya, Tuhan semesta alam yang melindungi mereka, dan mengucapkan berkat buat Israel. Luar biasa. Ya, tema kita hari ini adalah populasi Muslim di Indonesia menurun drastis dan khilafah makin beringas, makin berani menyatakan batang hidungnya terang-terangan. Jadi kalau Anda lihat sekarang ini yang pro Palestina, ya, itu khilafah. Nah, itu khilafah. Ya, mereka pasti khilafah. Termasuk Menteri Luar Negeri itu. Ya, mereka sekarang makin berani. Mereka makin mengerikan, makin terang-terangan, bahkan melakukan persekusi untuk orang-orang yang pro Israel. Ya, hati-hati. Karena Indonesia sekarang ini sekalipun populasi Islam habis, makin menurun drastis, tetapi kendalanya adalah orang-orang pro khilafah makin berani dan mereka tersistematis ada di mana-mana. Ada di Belanda ini ada Ikhwanul Muslimin dan grup-grup Salafi yang dalam tanda kutip moderat. Moderatnya itu dalam arti mereka bisa ngeblend ke populasi masyarakat. Jadi feminis ya. Mereka ada di dalam kelompok-kelompok sosialis, ada di kelompok-kelompok liberal, ada di kelompok-kelompok yang pelindungan binatang itu ya. Mereka ada di mana-mana. Ya, dan mereka terang-terangan berkata saya orang Salafi. Ya. Oh, itu mengerikan. Jadi sekarang ini mereka itu sudah benar-benar masing-masing menunjukkan jati dirinya. Ya, dengan kejadian Israel Palestina ini. Wah, itu nampak banget tuh. Haleluya. Jadi Anda hati-hati. Hati-hati, jangan lengah. Ya, terutama Pendeta Gilbert ya, jangan lengah. Ya, jangan ngajari jemaatmu untuk ketahuan. Ya, supaya kami terhadap roh Babel
intimidasi. Ya, ingat di zaman Nimrod, orang yang tidak setuju, yang tidak mau menyembah Tuhannya Nimrod, dipersekusi. Di dalam Talmud itu ditulis ya, dipersekusi. Orang-orang yang tidak mau menyembah kutip oleh Al-Quran. Ya, wahyu dari gaib itu bukan, ya, dari halakah. Nah, di zaman Nebukadnezar, orang yang tidak mau menyembah patungnya Nebukadnezar juga diintimidasi, diteror. Kalau mereka dewanya lain, mereka kan diteror. Ya, mereka tidak boleh menyembah dewa lain selain dewanya Nebukadnezar. Ya kan, kalian kan orang Kristen kan ditakut-takutin nggak boleh ibadah kan. Bahkan yang izinnya sudah ada aja dibredel. Sampai sekarang itu si Menteri Dajjal itu, Menteri Satu Mata Biru itu, si Menteri Dajjal Santoloyo, itu juga sampai sekarang nggak bisa berkutik. Nggak bisa diapa-apain itu GKI Yasmin. Kenapa? Karena memang Menteri Dajjal dia. Kemarin saya diinterview sama wartawan di Jerman, ngobrol. Dia bilang, lo kan ada orang moderat di sana. Moderat? Kamu tahu nggak bedanya moderat sama radikal? Kalau yang radikal itu teriak-teriak, halal kafir, 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 bunuh kafir. Dia diam, dia akan bilang, saya moderat. Tapi dia tutupin gereja satu-satu. Jangan-jangan Gusiaku juga terlibat tuh dalam penutupan GKI Yasmin. Di mana Banser? Harusnya dibuka saja, Banser suruh jaga toh. Beres kan? Buka saja GKI Yasmin. Takut sama masanya siapa? Ya Kak, Banser dong suruh jaga. Saya yakin PGI mau tuh suruh bayar Banser. Kemarin berapa miliar tuh transfer berapa tahun ya kan? Setiap tahun itu transfer. Nah, PGI suruh bayar transfer aja, suruh gereja itu kalau mau ditutup suruh Banser jaga. Ya toh? Mana Bansernya? Enggak ada. Lawa yang nutup gereja ya Banser juga kok. Yang jaga gereja waktu Natal Banser. Yang nutup gereja Banser. Ganti jubah doang. Ya kan? Jadi mereka makin nyata, makin terang-terangan. Apalagi dibongkar terus sama kejang-kejang dijamin dah pokoknya. Luar biasa. Teman-teman yang di live YouTube, minta maaf nggak bisa ini ya, nggak bisa masuk karena full. Full. Sebentar, saya mau tampilkan. Arti ada teman-teman yang kirim video bagus sekali ya. Saya mau tunjukkan dulu ya. Sebentar. Mudah-mudahan ini tidak kena copyright ya. Tapi saya tadi cek sih masih aman. Saya share screen. Mengecam aksi marah-marah peminta sumbangan di sebuah minimarket di Aceh. Ia mengaku malu dan menilai si peminta sumbangan seperti preman dan tidak pantas membawa bendera Palestina. Punya Cina ini kan? Mendingan nggak dikasih kalau 1.000 kalian kasih. Lihat pedagang ikan itu 100.000. Aksi marah-marah seorang peminta sumbangan di minimarket Aceh menuai kecaman dari seorang pria yang mengaku berasal dari Palestina. Dalam video yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, sejumlah pria berpakaian gamis dengan syal berbendera Palestina marah-marah dan mengamuk di sebuah minimarket di Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Kemarahan dipicu karena pria dengan syal Palestina merasa dilecehkan dengan uang sumbangan yang diberikan hanya Rp1.000. Untung aja di Matangkuli sini. Punya Cina ini kan? Mendingan nggak dikasih kalau 1.000 kalian kasih. Lihat pedagang ikan itu 100.000. Atas aksi ini, seorang pria yang mengaku berasal dari Palestina dalam videonya merasa malu dengan tingkah laku pria yang marah-marah karena hanya diberi 1.000 saat meminta sumbangan. Ia menilai si peminta sumbangan tak pantas membawa bendera Palestina. Itu orang yang megang bendera Palestina dan ngamuk-ngamuk di minimarket itu tidak layak megang bendera Palestina. Saya orang asli Palestina, ana min Palestin. Aku orang Palestina, saya tidak setuju dengan cara preman
Orang yang di Aceh itu caranya cara preman. Kita orang Palestina, kita malu melihat bendera kami itu dibawa sama orang preman. Meski sempat viral dan menuai kecaman, namun akhirnya masalah antara peminta sumbangan dan pihak minimarket berakhir damai. Permasalahan kedua kemudian dimediasi oleh kepolisian. Oknum yang marah-marah pun akhirnya meminta maaf dan menyatakan tak akan mengulangi kejadian yang disebutnya sebagai sebuah kesalahpahaman. Saya mohon maaf kepada semua pihak atas video yang viral di berbagai media dan berita yang mungkin sudah meresahkan masyarakat. Masalah pun akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Kasus ini sekiranya bisa menjadi pelajaran untuk kita agar tak menyelesaikan masalah dengan emosional. Mendingan nggak dikasih kalau 1.000 kalian kasih. Dan gundulmu peang. Bingung saya. Saya tadi sebut ya. Cina. Gara-gara itu saya tiap hari waktu SMP berkelahi ya. Tiap hari saya berkelahi. Gara-gara itu. Bilang Cina. Terus dimintain uang gitu ya. Yang tahu nggak yang orang-orang keturunan Arab itu. Dimintain saya uang. Begitu saya nggak kasih, dia bilang, Cina kamu. Saya jawab, Arab beleduk. Saya bilang begitu kan. Saya jawab lagi kan. Dia bilang, Cina, Cina lole, dia bilang begitu. Waktu itu kan saya masih SMP, saya bilang, Arab beleduk, cungure dawa. ABCD itu kan. Ngamuk dia. Dia pukul saya, badannya tinggi besar ya. Waktu saya kecil kadang orang-orang dulu begitu tahu saya itu, dia kaget, badannya gede sekarang si Paul. Ini fotonya cuman hilang semua ya. Kacau sekali. Sebentar. Saya punya ininya ya, foto saya. Wait. Ya, nanti sambil cari ya. Sambil cari. Jadi, gara-gara itu, coba lihat ya. Yang punya Cina ya. Kurang ajar. Terus memang baik. Sebentar, ini suaranya putus-putus ya. Teman-teman yang lain bagaimana? Enggak begitu, lanjut aja. Putus-putus nggak nih? Bagus, lanjut. Ya? Oke. Lanjut. Bagus ya. Oke. Nah, Kadang-kadang putus-putus. putus-putus, Pak. Sekarang Berapa putus? Tapi bagus ya. Oke. Kalau ngomongin Ya, cepat ngerobot oke, ya, Pak. nggak apa-apa deh. Kita coba terus ya. Maju terus tanpa. Jus. Nah, ini saya mau tunjukkan ya. Jadi saudara waktu itu, nanti sambil saya tunjukkan, ada yang mana tadi. Jadi ngomongnya Cina kurang ajar tuh. Wah, itu zaman kalau saya itu bilang Cina begitu, waduh. Zaman saya SMA itu, saya bisa ngamuk itu diomongin begitu ya. Karena saya bilang saya Indonesia kok bukan Cina, kurang ajar kamu. Tapi sekarang saya pikir-pikir lagi, kenapa saya diomongin Cina marah ya? Emang saya Cina kok. benar Cina. Emang Cina kenapa? Ya kan, justru saya bangga sekarang. Saya bangga saya Cina loh. Serius. Hari ini saya bangga saya Cina. Karena apa? Di Eropa ini orang Cina itu masyhur. Orang Eropa orang itu rajin kerja dan di mana-mana tuh selalu begitu masuk sana orang Cina. Dia lihat sipit begitu. Dia selalu datang. Dia senang. Karena apa? Orang Cina itu kalau kerja nggak hitungan di sini. Pokoknya orang Cina sini pokoknya bukan nggak ada orang Cina biang kerok di sini deh pokoknya. Dan saya bangga sekarang jadi orang Cina. Maksudnya orang keturunan Tionghoa begitu ya. Tapi dulu saya di Indonesia itu saya takut. Ya, saya berusaha setiap hari panas-panasan supaya kelihatan hitam badannya. Ya kan? Supaya Hitachi itu loh hitam tapi Cina. Tapi itu kenyataannya ya. Kita nggak bisa pungkirin. Saya nggak minta dilahirkan jadi Cina kan. Bukan sarannya orang tua saya juga ngelahirin saya jadi Cina kan. Maunya kan dulu dilahirkan jadi apa gitu kan. Jadi alien apa-apa begitu kan. Cuma kan gagal, orang tua saya gagal bikin alien. Kalau dulu bisa dia bikin alien supaya saya jangan kayak Cina kan. Tapi satu tadi yang menyakitkan apa endingnya? Damai doang. Sementara kalau yang bela Israel anti Palestina,
Wah, masuk penjara. Padahal masih anak kecil. Oke, nanti sambil saya kumpulin data satu lagi ya. Tampilannya itu saya memang harus ini harus pelan-pelan. Nah, kita siapkan dulu lengkingan rakyat jelata dari Amerika, Paul Dere. Silakan. Mana nih Amerika? Oke, lanjut dulu nih Pak Nugroho dulu ya. Pak Nugroho dulu nih. Mana Pak Nugroho? Pak Nugroho. Mana Pak Nugroho? Selamat malam di Indonesia, selamat pagi di Amerika tempat lain. Terima kasih atas kesempatan diberikan Mbak Paul. Om Swastiastu, Salam, Rahayu, Sagung Dumadi. Ya, lihat judulnya ini menarik. Hari ini judulnya populasi Islam menurun, tapi khilafah makin berani. Intinya. Ya, kalau saya amati ketika saya kecil dulu, ya orang Kristen nampak dan ada berdirinya satu gereja, itu satu kecamatan paling hanya satu. Nah, ketika saya kecil terus berganti tahun, ada beberapa orang yang berani mengabarkan Injil masuk desa-desa, dan berdirilah di desa-desa jemaat pengikut, mulai berkembanglah, bertambahlah pengikut Yesus dan berdiri gereja di satu tempat. Memang tidak mudah untuk mendirikan gereja di satu tempat. Hanya nampak bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus agar kita diminta untuk pergi ke seluruh penjuru dunia dan jadikan segala bangsa muridku, makin menurut saya terpenuhi ya. Jadi di tanah Jawa itu nampak, kalau dulu satu kecamatan satu, sekarang menjadi lebih, ada beberapa gereja dari berbagai denominasi tumbuh di berbagai desa ya, sampai pelosok-pelosok. Nah, di peristiwa suatu hal yang sangat mengejutkan, adanya pandemi pandemi COVID-19 mulai di Indonesia dinyatakan mulai Maret 2020, itu menyebabkan memaksa kita menyesuaikan diri dengan menerapkan berbagai hal-hal yang baru, menyesuaikan diri dengan kondisi agar tidak terpapar COVID-19. Tetapi saya melihat akhirnya berkembanglah melalui teknologi Zoom, YouTube, dan sebagainya, pengabaran Injil itu tidak lagi terbatas hanya lewat orang per orang atau radio, sekarang ke seluruh penjuru dunia. Nah, saya memaknainya sebagai suatu berkah di balik krisis COVID-19 ini. Ada peluang untuk penyebaran Injil tersebar, tidak tersekat melalui jarak dan waktu. Ya, seperti Pak Paul Chang dari satu tempat menjauh di sana di Eropa, kami ada di sini, dan di pelosok-pelosok lain bisa menerima, mengikutinya. Nah, itu yang saya memahaminya adanya krisis COVID-19, pandemi COVID-19 adalah terjadinya pengabaran Injil yang tidak terbatas ruang dan waktu. Itu menjadi suatu berkat menurut saya. Nah, tapi di Indonesia, ya bisa secara data saya tidak tahu, tapi saya yakin bahwa memang ada penurunan, ada peningkatan pengikut Yesus di Indonesia, dan banyak orang gusar akan hal ini. Mungkin nampak dari banyaknya murtadin yang bersaksi di berbagai channel di tiap malam melalui channel yang ada di Zoom atau YouTube. Itu menunjukkan bahwa kejadian itu terpenuhi, terjadi adanya peralihan
para petubat-petubat baru, para petubat-petubat dari Muslim menjadi pengikut Yesus. Itu suatu penggenapan akan perintah Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Nah, kejadian di Indonesia ada semacam kekhawatiran di pihak Muslim. Nah, oleh karenanya banyak hal yang dialami oleh gereja-gereja di Indonesia untuk beroperasi, bisa berfungsi, sangat sulit, mengalami kesulitan. Ya, ada yang berdalih tidak punya izin, sehingga ketika ibadah pun mengalami kesulitan. Nah, hebatnya, tapi risiko kejadian yang sangat mengejutkan adalah dalam dekade 2000-an sampai 2010-an itu berkembanglah setelah reformasi ide-ide untuk mengembangkan khilafah. Nah, saya lihat mengamati, meskipun Hizbut Tahrir telah dibubarkan, tapi semangat mereka untuk tetap eksis nampak dari sum-sum yang mereka lakukan masih sangat kuat. Ini sebetulnya suatu peringatan bahwa Indonesia sangat rentan, sangat riskan. Ideologi negara Pancasila, tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia sangat rentan untuk digoyang nanti menjadi negara khilafah Indonesia. Itu kenyataannya yang harus kita hadapi, dan saya memang sangat khawatir tentang menguatnya kemauan untuk mengganti Indonesia menjadikan negara khilafah. Itu sangat riskan sekali. Nah, Pak Paul, ini untuk menutup saya mau bertanya soal ini. Itu tadi yang komentar saya, tapi ini yang terkait dengan, ada yang satu saya mau tanyakan. Di dalam Yeskiel ini ada pasal 37, ini dalam Perjanjian Lama, ada tertulis di dalam Alkitab terbitan LAI adalah kebangkitan Israel. Nah, saya memahaminya Yeskiel yang hidup pernah mengalami pembuangan itu, saya melihat bahwa tulisan surat ini ditulis sendiri oleh Yeskiel. Nah, saya mencermatinya, ternyata ini adalah berupa nubuatan-nubuatan dalam surat Yeskiel. Termasuk ini dalam 37 ini, nubuatan bagi keselamatan bagi bangsa Israel. Saya mohon bisa diberi pencerahan terkait surat yang tercantum dalam Yeskiel 37 dari pasal 37 ayat 1 sampai 14 ini tentang kebangkitan Israel. Terima kasih Pak Paul, itu saja dulu. Tadi Yeskiel berapa, Pak? Yeskiel berapa tadi, Pak? Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14. Yang mau ditanyain apanya, Pak? Mohon dijelaskan tentang isinya. Kalau ini. dijelaskan itu bisa 2 jam khotbahnya, Pak. Iya. Ya, sekilas saja. Jangan Pak, jawabannya Pak. Jadi mungkin nggak begitu. Mungkin itu jawabannya panjang Pak, 2 jam untuk menjelaskan. Karena kalau saya langsung ujuk-ujuk, nanti tidak hermeneutik dan tidak baik buat citranya saya juga untuk menjawab. Jadi itu tidak bisa dijawab karena jawabannya panjang, tidak bisa sekali cuman kata, oh ini begitu. Kecuali ada beberapa ayat yang bisa menunjuk langsung. Tetapi itu kan di situ tidak ada ayat apa-apa, tidak menjelaskan apa-apa. Nanggap ya. Jadi itu tafsir. Kalau yang Bapak tadi bilang itu adalah tafsir, dan tafsir itu harus dijelaskan dengan sejarah, dengan kritik historisnya mengapa ada cerita itu. Tapi nggak bisa ucuk-ucuk, oh itu kebangkitan Israel sekarang, itu nggak bisa begitu. Gitu ya. Iya, maksud saya. Oke. Ini menurut saya ini kan nubuatan ya. Kitab ini berisi nubuatan. Nah, jawabannya bukan. Jawabannya bukan. Jawabannya hilang Pak Paul suaranya. Oke.
Pak Paul. Pak Paul, suaranya hilang. Kena asap sate kuda. Sabar. Orang sabar dikeselin. Ya, oke. Pokok dulu. Lagi error terus ya. Sekarang udah bagus ya. Bagus. Ya, Pak Paul Dere lagi lanjut, Pak Paul Dere. Iya. Terima kasih tadi lagi ini Pak, lagi dipanggil jadi ya baru sekarang nih. Salam semua. Ya. Salam. Nah, PR kita memang bagus sekali ya mengenai ini khilafah ini. Memang kan kita udah pernah ngomong beberapa waktu yang lalu, Indonesia itu kayaknya sih mau dijadikan seperti benteng terakhirnya Islam lah, ya kan? Karena kalau yang lain-lain kan Arab-Arab udah mulai ngerti lah, apalagi dibuka dengan keturunan Abraham itu oleh Presiden Trump, sehingga mereka baru sadar bahwa Israel itu masih saudara mereka sendiri. Cuman ada beberapa negara Arab yang nggak diladeni atau masih ya istilahnya premannya lah, kayak Turki, ya kan, Palestina, Iran, itu masih perlu waktu untuk mengerti siapa Israel. Tapi yang jelas kemarin nih ada cerita, saya juga baru dengar bahwa di PBB minta ditandatangan resolusi mengenai genosida, dan Indonesia tidak mau menolak, bukan tidak menolak, Indonesia menolak untuk menandatangani resolusi tersebut. Jadi jelaslah bahwa pemerintahan Jokowi ini sudah mau, ya kan, paling enggak dia berpikir, jangan ditandatangan, kita mau ada genosida berikutnya, ya kan, ya itulah. Jadi Retno itu yang Pak Paul bilang benar, dia itu sebagai bagian dari khilafah. Dan dia pidato di PBB itu dia tuh cari muka sama Amerika, Pak. Cari muka, Pak. Karena di sini kan sekarang pemerintahan baru ini kan unity, jadi dianggap bahwa semua bangsa bisa ada di sini. Nah, sedangkan kejadian di New York tuh Yahudi lagi makan dipukulin sama Arab-Arab, itu kan mereka nggak tahu orang Yahudi itu sumbangsinya ke Amerika itu sangat luar biasa. Arab cuma kecek apa gitu loh, nggak ada urusannya. Tapi mereka itulah namanya Islam itu susah untuk diajak yang benar gitu. Itu aja Pak Paul. Terima kasih banyak Pak Paul kesempatan ini. Ya saya mau tanya, ya gimana Pak? Orang Islam sumbangsinya apa di Amerika? Ya nggak ada Pak, orang mana ada. Wah ya Yahudi ini benar-benar, ya kan, semua mereka punya pemikiran itu ya di sini memang. Di sini yang Amerika itu kan bagian dari mereka juga. Cuman karena pemerintahan sekarang maunya unity, tapi jangan nyerang gitu. Tapi udah nggak ada kok sekarang. Karena langsung diproses Pak. Itu aja Pak Paul. Terima kasih banyak Pak Paul. Luar biasa. Iya Pak. Kasihan untuk yang dipukulin untuk kemarin itu ngawur ya itu ya, gila ya. Oh iya, dua kota kan? Ngawur iya, itu. Pak. Iya tapi ngawur itu, gila. Ya itu tuh bingung. Ini nggak bisa pakai itu soalnya. Oke, kita lanjut dulu nih. Tadi susu kuda. Mana tadi susu kuda? Ya. Tadi kira konspirasi lagi. Ya. Ya. Shalom. Rahayu. Buka. Jus. Kubrak. Ulala bebe. Tadi juga Bu Mei udah bantuin raise hand-in katanya nih, aduh puji Tuhan ada sekretaris pribadi nih tiap kali jadi co-host, kita semua melayani dengan peran masing-masing ya, seperti Maria dan Marta. Ya, by the way, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe channel Susu Kuda. Tadi saya live bentar sebelum live ini, makasih teman-teman di sini yang udah datang dan dukung ya. Kalau nggak like dan subscribe, saya lempar ke dalam kubah besi Iron Dome. Ya, baik Pak Paul, untuk topik hari ini, saya sebenarnya beberapa hari belakangan ada kirim ke Pak Paul ada 2 link di tempat yang Pak Paul bukanya setiap
milenium itu Pak. Tapi ya nggak apa-apa saya sebut aja lah ya. Ada satu video menunjukkan situasi Pakai signal kejadian aja, di. besok pakai signal aja. Oh, tapi di signal nomornya kelihatan ya? Iya, ya, itu cuma gua doang yang tahu. Gila lu. Oh ya udah. Masa nggak percaya sama gua? Ntar gua rudal Ntar jadi tau rasa kodok. lu ntar. Iya, Oke, Pak. iya lu. Iya, jadi Yang mau itu ditangkap menunjukkan saya, yang lu curigain saya. Gak bener. Iya, jadi gini Pak, tadi kan ya ada satu yang di Twitter itu menunjukkan kejadian di Kensington ya, yang ada kerumunan luar biasa demo pro Palestina ya di Kensington di Inggris. Nah, itu ada satu lagi artikel berita di kejadian di ini, mungkin saya taruh di chat aja kali ya biar teman-teman bisa lihat juga. Ada lagi satu kejadian di kota Leeds di Britania Raya di Inggris. Di sana tuh jadi ada ini Pak, ada kalau yang di Kensington tuh kan ada pro Palestina gubrak-gubrak ya, terus kalau yang di Leeds tuh ada guru di sekolah ngomongin Palestina dikit aja langsung sekolahnya dikepung gitu Pak, katanya dikepung sama orang-orang yang pro Palestina itu. Nah, jadi yang saya lihat dari dua kejadian itu, jadi sebenarnya kok di Eropa Barat ya, kok gubrak-gubraknya makin lama makin mirip sama demo berjilid-jilid yang mungkin ya teman-teman yang masih di tanah air kayaknya udah familiar gitu loh. Pas lihat di video tersebut dan di artikel tersebut, apa yang saya lihat, gimana cara berkerumunannya, teriakinnya apa aja, cara-cara mereka berkerumun, apa semua itu sama semua Pak, kayak yang Bang Toyib punya gitu loh. Nah, kok Eropa Barat makin lama juga makin ke arah Bang Toyib gitu-gituan ya Pak Paul, gimana itu sebenarnya gitu? Ya menurut Pak Paul gimana itu ke depannya? Ya itu aja, makasih Pak. Ya. Yang demo di Eropa. Yang demo di Eropa itu orang-orang mereka sendiri loh, orang-orang Timur Tengah loh. Iya. Israel itu. Serem ya. Kalau Eropanya sendiri secara resmi dia memberikan simpatinya kepada Israel kan. Angela Merkel, si Mark Rutte itu secara mereka memberi ini empatinya. Dan itu merupakan kelemahan Rutte kemarin di Twitternya kan, itu merupakan hak Israel untuk membela diri. Karena mereka diserang dulu kan, mereka gila itu. Terus ambil video dulu. Sebentar. Hilang suaranya Pak Paul. Iya. Gak apa-apa, sebentar. Lagi kumat tetangga lagi kumat. Kalau ada gini udah bisa kita mengalah, tapi udah nggak apa-apa. Yang penting bisa didengar. Oh, memang dan untuk mereka gitu Pak, susu kuda. Nah, itu agak aneh memang. Oke. Jadi kalau ditanya mengapa bisa begitu, saya rasa tapi orang Palestinanya di sini nggak ikut demo tuh. Sini saya banyak kenalan orang Palestina ya. Dia bertanya, ya kenapa? Hamas, dia bilang nggak bisa Hamas yang berkuasa. Ya, saya tidak suka dengan Israel, tetapi Hamas itu memang biang kerok. Dia bilang begitu. Hamas memang biang kerok. Luar biasa. Jadi isu itu adalah demo dari mereka sendiri. Tapi otorita di Eropa kok diemin aja gitu ya, kayaknya ngalah juga sama mereka gitu ya, sama yang gubrak-gubrak itu, terutama yang ada yang pukul-pukulin orang apa itu. Iya, kalau kalian di Indonesia demo membela Israel, ditangkap langsung. Kalau di sini, walaupun pemerintah secara formal ya, secara formal mereka mengatakan empatinya terhadap Israel, kalau ada demo anti Israel nggak ditangkap. Soalnya beda, itu negara maju sama negara lagi merangkak memang beda.
Beda, cara berpikirnya beda pemerintahnya. Sebentar, saya mau share dulu sekali ya, mau share dulu nih sebentar nih. Nggak akan ditangkap, sekalipun kalian demo ngelawan Merkel juga nggak ditangkap. Nah, ini ya, ini pakai bahasa Inggris ya. This is what the media is reporting from Temple Mount. Now, let me simplify things for you. This weekend was the last Friday of Ramadan. Unfortunately, every Ramadan, there are radical Palestinians who are calling for violence, riots, and clash with the Israeli police on Temple Mount. The very police, by the way, that protects Muslim worshippers every week. This Friday, Palestinian rioters were throwing rocks and firing fireworks at the Israeli police, and then they ran to hide inside Al-Aqsa Mosque from the police. Now let me ask you this question. If you throw rocks at police officers, and then you run to hide from them in your church, mosque, or synagogue, you are not only breaking the law by attacking the police, but you are also desecrating a holy place. Because then the police is going to enter the holy site in order to arrest you and bring you to justice. And of course, these Palestinian radicals are experts in Palestine, so they make sure to film every second of it and then post it online, blaming Israel for breaking into the mosque and for clashing with innocent people, completely distorting the truth. Let me tell you something. These radicals have no respect to their own mosque. They throw rocks at the police from the mosque, and not only at the police, they throw rocks and items over the Western Wall to hit Jewish worshippers as well. They store rocks inside the mosque. Listen, they are not protesting, they are calling to murder Jews. Last Friday, they sang at the Temple Mount songs that call for Hamas to fire rockets at Tel Aviv. Instead of keeping Al-Aqsa holy, they make it political. Instead of respecting Al-Aqsa as a place of worship, they use Al-Aqsa as a stronghold from which they attack Israeli police. Because they know that such videos and pictures will cause an outrage in the global media. Al-Aqsa is not holy to these radical Palestinians, but it suddenly becomes holy to them when they can use it against Israel. We have seen videos of Palestinians disrespectfully playing with a ball at the Dome of the Rock Ward. The Palestinian media is quick to report when Palestinians are injured in these clashes, but they are quiet when Palestinians are murdered by other Palestinians. They were silent when Maryam al-Takouri, a 21-year-old Palestinian, was killed on her way back home in East Jerusalem when a stray bullet fired by Arabs during a fight between themselves hit her. Or what about the 280,000 displaced Palestinians in Syria? They couldn't care less. This is hypocrisy. Their hate for Israel is greater than their love for their own people and children. Listen, 17 police officers were injured in these clashes, with approximately half of them needing hospital treatment. Take a look at the face of this IDF soldier who got hit by a rock thrown at him by Palestinians in Samaria this week. Rocks can kill, but thankfully he is recovering. I stand with our police. It is the same police that makes sure that thousands of Muslim worshippers can attend Al-Aqsa Mosque and pray every Friday. The same police that protects Muslim worshippers, Christian worshippers, and Jewish worshippers. They do not act in any racist way. On the contrary, many of the Israeli policemen are Arab, Muslim, Christian, and Druze. I support the Israeli police because every police would have done the same thing when dealing with violence that can kill. Please share this video. Don't let those radicals lie to the world. Afraid to be in Israel? I mean, because the Arab media always says that, you know, it's we Israelis oppress the Arabs, that it's a dangerous country, it's in constant war. Whoa, what do you guys think? We've never found all these things. I think if that ever existed, then we must have been in the age of deception. And what we found, Israel is a land of coexistence, diversity, and peace and prosperity. That's what we found. Are you sure? Because there are anti-Israel people that watch, anti-peace I would call them, that say that, you know, in Israel it's a dangerous place. So it's good to hear that you felt a different experience.
which place is dangerous place? We went all the way to Golan and it was peace. Yes, It true. was peaceful. Yes. Literally, Yes. the people. In fact, if anything, the humanity should thank those soldiers of Israel who are protecting the Jolan borders and helping some of the Syrian refugees and children. Humanity should thank them for fighting terrorism, either the Hezbollah side, the Syrian dictators, the Iranian regime, which been sponsoring a lot of terrorists, the militias in Gaza or the militias in all around the world. Yeah. So yeah, if anything, people should thank the Israeli soldiers for protecting humanity. That's what I found. Amen to that. Amen. And these are heroes. You don't see them on TV. You don't see them on movies. You see them only in real life. And they protect a lot of lives of children, women. The Israeli army. Big time. Of course. Let me tell you this. This is a new Middle East. The new Middle East now is not like the new Middle East last year or the years before that. The new Middle East is the place for peace, prosperity, tolerance, and coexistence. This is what we saw in Israel. This is what exists in the UAE, in Bahrain, and this is what is going to be the shape of the new Middle East we're living now. Together we stand. Together we stand. Amen. Amen. Nah, halo, bingung ya? Nah, itulah. Ini kebanyakan dengar hoax. Sekarang kita lihat nanti ya. Kalau cuma film bisu, ya orangnya juga nambak, cuma cita-cita begitu, orang tergantung filmnya dari mana, ya. Dan Indonesia terbiasa dibangun dengan itu. Oke, kita lanjut dulu. Lengkingan, rakyat jelata dengan sejuta toa. JJ Grossvater, we get here. Oke, lanjut. Rahayu. Kedengaran ya suara saya Pak Paul ya? Serem amat background lu kayak Nazi ini, Opung. Ya, begitulah gambaran hati sekarang ini. Aduh. Jangan galau begitu dong, Opung. Nggak bisa disembunyikan sih perasaan itu. Jadi Pak Paul, terima kasih Pak Paul ya. Sepertinya saat ini kita melihat kebanyakan orang atau kelompok tertentu sedang gelisah dengan masalah fluktuasi populasi dan masih gamang untuk meningkatkan kualitas moral. Terus kita melihat suhu bela-membela pun lewat sosmed maupun tindakan-tindakan real di luar sana semakin memanas dan meningkat. Cara berpikirnya, cara bertindaknya pun semakin tidak rasional dan tidak beradab. Bahkan menjelang perhelatan pesta politik pun yang masih tersisa beberapa tahun lagi, sudah terbaca loh. Mereka mencuri start, memobilisasi sumber daya dan upaya, mengkonversi situasi yang sedang berkembang baik di dalam maupun di luar negeri, itu sebagai bahan bakar untuk menimbun energi keberpihakan. Ya. Perkembangan terakhir di dalam negeri, terutama pengguna media sosial, itu sudah jelas masuk dalam perangkap stigma keagamaan. Ya, masih mau menyangkal? Masih mau menyangkal nggak gitu ya? Kalau peristiwa di luar negeri itu antara Israel dan Hamas, saya tidak bilang Palestina. Antara Israel dan Hamas, ya. Saya juga tidak bilang Yahudi. Mah ganti aja mah. Kenapa? Ganti aja. Nggak menarik. Ya. Ya, Kalau nggak menarik nggak usah didengar. Iya, ini lanjut. ceritakan rakyat jelata. Semua rakyat jelata boleh menjerit, melengking. Ya. Cari aja yang menarik di luar sana. Yang nggak setuju boleh keluar dari. Ya, ini selalu dinarasikan sebagai pertikaian kemanusiaan. Buktinya selalu mempersoalkan kepemilikan Yerusalem dengan dalil-dalil kitab suci agama tertentu pasca sejarah bangsa Israel. Ya, jadi yang dipersoalkan
kitab suci agama tertentu pada pasca sejarah bangsa Israel. Padahal pasca sejarah sebelumnya itu ada sejarah Israel lagi gitu ya. Apalagi ada seruan untuk mengutuk dan melakukan genosida bangsa Israel. Jelas ini tidak berkeperimanusiaan gitu ya. Jelas. Nah, pernyataan sikap narasi pro Hamas dan anti Israel bagi setiap bangsa yang bermaksud menjaga perdamaian, menghapus penjajahan dunia, apalagi katanya salah satu kita anggota negara non-blok, tidak berpihak loh harusnya kan gitu ya. Tidak berpihak. Mari kita simak dan renungkan. Kalau kita non-blok, bagaimana mungkin di satu pihak kita membela bangsa yang memulai penyerangan dan kemudian mengutuk negara yang bertahan untuk menyerang? Itu namanya ambigu. Itu namanya OMDO, NATO, no action talk only. Semakin memperkuat keyakinan bahwa bangsa-bangsa seperti ini memang sudah mulai menempatkan dirinya sebagai underdeveloped nation. Bukan underdevelopment, underdeveloped nation. Ya, 2 tingkat di bawah underdevelopment. Yang hilang peradaban di mata internasional. Lalu berapa dekade lagi pemimpin negara seperti ini untuk memulihkan kehormatan bangsa? Itu ajalah gambaran dinding di gambar saya itu. Terima kasih Pak Paul. Shalom untuk semua saudaraku. Cerita bergambar dengan rintihan hati yang begitu dalam ya. Oke, luar biasa. Lanjut dulu ya. Pak Bobi silakan. Shalom Rahayu. Shalom Rahayu. Ya, saya tadi tertarik nih dengan pernyataan Pak Paul ini yang orang-orang Salafi